kasih, indahnya cinta. Kata Gibran, cinta itu adalah daya kehidupan. Disitulah lahirnya makna hidup. Kalimat di novel itu bunyinya begini: hidupku adalah sebuah koma, hampa bagai kehidupan Adam dalam surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di depanku seperti seberkas cahaya, dia adalah Hawa dari jantung hatiku yang memenuhinya dengan segala rahasia dan berbagai keajaiban, serta membuat aku memahami makna kehidupan. Kata Gibran, hidupku itu belum titik. Hidupku itu masih koma sebelum ketemu Selma. Sebagaimana Adam yang tidak lengkap hidupnya sebelum ketemu Hawa. Kehadiran Hawa lah yang menyalakan hidup Adam, yang membuat Adam bergairah, bersemangat, punya daya menjalani kehidupan dengan gembira. Kehadiran Hawa lah, kehadiran Selma lah, kan gitu. Hadirnya Selma membuat hidup yang semula koma sekarang titik. Sekarang ada maknanya, bukan hidup yang hampa, bukan hidup yang dijalani otomatis kayak robot, cuma makan tidur dan seterusnya. Tapi hadirnya orang yang dicintai membuat hidup kita punya makna. Nah, jadi teman-teman yang belum ketemu Selmanya, belum ketemu Hawanya, berarti hidup kalian masih koma, belum titik. Hidup yang masih koma, ya kalau masih koma, masih perjalanannya masih panjang. Masih, jangan-jangan setelah koma terus masih koma lagi, seolah-olah sudah titik tapi ternyata enggak. Mungkin ya masih titik koma, berarti pokoknya dia penuh setelah Selma hadir, setelah Hawa hadir. Berarti cinta adalah daya dalam kehidupan. Ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama adalah cinta pertama itu adalah keindahan hidup, kenangan yang tak terlupakan, dan hadirnya cinta membuat hidup penuh makna, membuat hidup tidak hanya koma tapi sudah titik. Itu pelajaran kedua. Makanya kalau ada orang bilang, alah cinta-cintaan terus, hidup ini yo yang penting punya uang, yang penting punya jabatan, yang penting status, yang penting macam-macam. Iya mungkin ya, tapi itu semua masih koma. Titiknya, titik itu berarti puasnya dahaga hati, bahagianya jiwa kita itu kalau sudah bertemu dengan pasangannya. Yo, untuk kesempurnaan relasi dengan pasangan memang kadang butuh uang, kadang butuh status, kadang butuh jabatan, mungkin juga butuh pendidikan yang tinggi, gelar dan lain sebagainya. Tapi yang lain tadi sifatnya hanya koma-koma. Titiknya adalah pasangannya. Adam itu sudah di surga. Nabi Adam itu kan di surga, apa saja ada, apa yang dia inginkan ada. Tapi Nabi Adam masih meminta Hawa kepada Allah, karena memang hadirnya Hawa memunculkan daya hidup. Hidup yang tidak sekedar rutinitas yang hampa, hidup yang tidak koma, tapi hidup yang sudah titik. Jadi mari kita membuat hidup kita ini titik. Apalagi yang seperti saya bilang tadi, kalau hari ini berseliweran di sekeliling kita hanya kebencian demi kebencian, hanya perselisihan demi perselisihan, ya kita lebih jauh lagi, mungkin koma saja belum. Koma itu kan berhenti sejenak, tapi belum tuntas, belum titik. Tapi dalam kebencian, dalam perselisihan, dalam macam-macam masalah yang ruwet di sekeliling kita, itu berarti koma saja belum kita. Masih sangat banyak yang perlu kita perbaiki ternyata dalam hidup.
Untuk memberi makna apalagi, karena menjalani saja kita masih pontang-panting, apalagi memberi makna. Jadi ternyata memang kita perlu lebih banyak belajar lagi untuk mengelola hidup ini. Boleh nanti kalau yang pinter bikin puisi ya, kalau sedang jatuh cinta, bilang ke pasangannya, engkau adalah titik dalam hidupku, karena hidupku selama ini masih koma. Kehadiranmu menghadirkan titik yang melegakan dan membahagiakan. Oke, ya nanti mesti pasanganmu terus membalas salah gombal. Yuk kita lanjutkan. Ada pelajaran cinta apalagi dari Gibran? Ada yang saya catat lagi. Gibran menyatakan seperti ini: cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini, karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tak bisa mengubah perjalanannya. Ini konsep tentang hubungan antara cinta dan kebebasan. Uraiannya bisa sangat panjang tema ini, tapi ringkasnya adalah cinta itu kebebasan sejak awalnya. Cinta itu kebebasan dalam prosesnya. Bahkan cinta juga kebebasan dalam ekspresinya serta hasilnya. Maka banyak pujangga yang menyebut kebebasan yang sejati itu adanya dalam cinta. Saya juga sering menjelaskan bahwa cinta itu obat dari belenggu. Belenggu yang paling utama yaitu apa? Belenggu ego. Orang yang mencintai dibebaskan dari belenggu egonya. Cinta itu kebebasan sejak awalnya. Seperti di Romeo and Juliet minggu lalu, tidak bisa kita memutuskan atau memaksa orang mencintai siapa atau tidak mencintai siapa. Pendeta Bulos Galib dalam Al-Ajniha Al-Mutakasirah ini memaksa Selma untuk menikah dengan keponakannya. Kalau menikah bisa dipaksa, kalau cinta tidak. Jadi cinta itu sepenuhnya ada dalam penguasaan orang yang mencintai. Bahkan seandainya kalian misalnya suka sama siapa, kemudian dia ternyata menolakmu, dia yang menolakmu itu pun tidak bisa membuatmu tidak mencintainya. Jadi kalau engkau masih tetap ingin mencintainya, itu juga engkau bisa. Jadi makanya sejak awalnya cinta itu kebebasan. Dalam ekspresinya pun juga begitu. Makanya di kalimatnya Gibran itu yang bahkan hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tidak bisa mengubah perjalanannya. Orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum alam. Mungkin melawan hukum alam itu sampai tidak makan, tidak tidur, sampai tidak istirahat. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu kan melawan hukum alam. Tapi kalau orang sedang mencintai, hukum alam seperti itu pun bisa ditabrak. Kalau tidak sedang mencintai, mungkin jam 10 malam, 11 malam kita sudah ngantuk tidur. Tapi kalau pas ngobrol dengan yang kita cintai, sampai jam 3 subuh mungkin masih betah. Kadang cuma chat di WA, sudah tidur belum? I miss you, nanti balas lagi I miss you, bolak-balik sampai bolak-balik. Itu kan melawan gejala alam. Biasanya orang sudah tidur, dia tidak jadi tidur. Bahkan kalau ngobrol bisa sampai subuh. Itu gejala alam, bisa ditabrak. Apalagi hukum-hukum kemanusiaan, aturan-aturan budaya, itu bisa dengan mudah ditabrak oleh para pecinta.
Maka jadi cinta akan mencari jalannya sendiri. Cinta akan mencari orang yang dia cintai tanpa harus terlalu peduli dengan hukum kemanusiaan dan gejala alam. Jadi di titik inilah Gibran melihat bahwa dalam cinta ada muatan kebebasan. Maka cinta ini bisa jadi kekuatan membangun yang luar biasa bagi peradaban. Namun kalau tidak hati-hati, salah mengelola, dia juga bisa jadi kekuatan menghancurkan yang sangat dahsyat bagi peradaban dan budaya manusia. Karena dia energi yang luar biasa, daya hidup yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, mungkin kita bisa terpeleset. Jadi paling tidak malam hari ini kita belajar karakter-karakternya. Oke, ada lagi ini pelajaran dari Gibran. Selain kebebasan apa? Air mata. Kata Gibran, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Jadi mungkin ini ya salah satu tadi alasan mengapa sih banyak sekali kisah-kisah cinta yang dahsyat, yang populer, yang agung itu akhirnya sad ending. Sad ending itu berakhir tidak bahagia. Sebagian besar bahkan berakhir tragis. Saling meninggal, masing-masing mati karena cinta. Nah, katanya Gibran memang cinta itu kalau bertabur air mata biasanya tetap murni dan indah. Mengapa? Ya karena dalam tantangan, dalam ujian, ketika ada banyak masalah, cinta itu akan menguatkan para pecinta.